Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu lagi dengan Bapak. Ini pada materi sistem pencernaan pada manusia. Bapak akan membahas tentang fungsi makanan bagi manusia. Mengandung karbohidrat adalah beras, jagung, sagu, gandum, dan kentang. Fungsi makanan bagi manusia itu sebagai sumber energi yang pertama. Yang kedua itu bahan pembangun tubuh, protein, ya, protein itu sebagai bahan pembangun tubuh. Dan yang ketiga yaitu pengatur dan pelindung tubuh. Ini ada karbohidrat, ya. Karbohidrat berfungsi sebagai keseimbangan asam basa di dalam tubuh, berperan penting dalam proses metabolisme, membentuk struktur sel dengan mengikat protein dan lemak. Setiap 1 gram karbohidrat mengandung 4,1 kalori. Untuk karbohidrat contohnya apa ini? Kentang, ada roti, nasi. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah daging, keju, dan mentega. Ini contoh makanan yang mengandung lemak: daging, susu, keju, ya. Lemak atau lipid ini berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Pelindung organ dalam tubuh, yaitu ginjal dan jantung. Pelindung tubuh dari suhu rendah dan sebagai cadangan makanan yang tersimpan di bawah kulit. Dan komponen bagian sel tertentu, misalnya membran sel. 1 gram lemak ini menghasilkan 9,3 kalori. Ini sebagai sumber energi. Sekarang kita lihat protein. Contoh makanan yang mengandung protein yaitu telur, tahu, dan kacang-kacangan. Ya, ada protein. Ada telur, tahu, ada kacang. Protein ini berfungsi mengganti atau memperbaiki sel-sel dalam jaringan tubuh yang rusak. Dan penghasilan energi juga. 1 gram protein ini menghasilkan 5,3 kalori. Membuat substansi penting, misalnya enzim dan hormon yang membantu metabolisme tubuh, serta menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Pengatur dan pelindung tubuh. Contoh makanan yang banyak mengandung mineral, misalnya mentega mengandung kalsium, kentang mengandung natrium, dan susu mengandung fosfor. Nah, ini makanan yang mineralnya fungsinya sebagai zat pengatur sehingga proses metabolisme dalam tubuh berjalan normal. Contohnya ion kalsium yang mempengaruhi pembentukan darah, berperan sebagai zat pembangun tubuh. Contoh lain itu adalah kalsium dan fosfor yang mempengaruhi pembentukan rangka, mengatur tekanan osmosis dalam tubuh, dan memberi elektrolit untuk kerja otot dan saraf. Kita lihat makanan yang mengandung vitamin. Vitamin berfungsi membentuk pertumbuhan normal dan membantu metabolisme tubuh. Ini vitamin berdasarkan kelarutannya, vitamin dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Terus vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan vitamin C. Jadi contohnya kandungan vitamin di dalam makanan, misalkan wortel ini mengandung vitamin, gandum mengandung vitamin, jeruk itu vitamin C, telur vitamin D, toge itu vitamin E, dan sayuran hijau itu vitamin K.
Fungsi air? Fungsi air bagi tubuh yaitu pelarut reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Pelarut zat-zat sisa yang keluar dari tubuh dalam bentuk larutan, pengangkut hasil metabolisme ke seluruh tubuh, dan mempertahankan suhu tubuh pada 37 derajat Celcius. Oke, itu tentang fungsi makanan tubuh. Sistem pencernaan makanan berhubungan dengan penerimaan makanan dan prosesnya sehingga zat makanan siap memasuki proses metabolisme di dalam sel tubuh. Nah, kita sekarang akan membahas tentang penyakit dan kelainan pada organ pencernaan. Parotitis adalah penyakit diakibatkan kelenjar saliva yang berada di bawah telinga yang membengkak karena terinfeksi oleh virus sehingga leher tampak besar. Ini ada penyakit parotitis ya. Lihat gambarnya ini. Ini diakibatkan oleh kelenjar saliva. Telinga ini membengkak karena terinfeksi oleh virus sehingga leher tampak besar. Serostomia adalah penyakit yang diakibatkan produksi saliva di rongga mulut sedikit sehingga makanan tidak tercerna dengan baik di rongga mulut. Oke, ini serostomia. Selanjutnya, Ulcer adalah penyakit akibat luka pada dinding bagian lambung. Untuk mencegah iritasi, disarankan untuk mengkonsumsi makanan secara teratur. ini ulcer ya. Ini biasanya lambung kronis seperti ini. Appendicitis adalah penyakit yang menyerang saikum. Dapat pula menyerang usus besar dan menyebabkan peradangan pada membran rongga lambung. Jadi memang sudah ada peradangan ini. Usus besar. Diare terjadi ketika bakteri atau protozoa menginfeksi usus besar dan mengganggu penyerapan air oleh usus sehingga feses menjadi cair. Itu diare. Tahu diare? Mencret-mencret itu. Akibat dari bakteri. Konstipasi atau sembelit terjadi ketika terlalu banyak air yang diserap usus sehingga feses menjadi padat dan keras. Untuk menghindari konstipasi, banyaklah mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Oke, demikianlah pembahasan materi sistem pencernaan bagian 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian simpulkan jawabannya, kirim di Classroom. Demikianlah. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Sistem pencernaan makanan berhubungan dengan penerimaan makanan dan prosesnya sehingga zat makanan siap memasuki proses metabolisme di dalam sel tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.